laporan keuangan Kemenku ini belum muncul. Waduh. Ini bahaya loh, market langsung drop gitu kan ya. Kenapa belum muncul? Orang curiga karena ada yang harus dialokasikan 200 triliun, 300 triliun untuk Danantara. Nah ini kan menjadi bencana. Ya kan sejak awal saya udah bilang ya kan market bereaksi negatif. Contohnya adalah sekarang bank-bank yang masuk di Danantara ya kan begitu dengar ada Danantara dan bank-bank itu masuk ke dalamnya itu langsung orang sell bos. Ya udah sell down habis-habisan sampai ini hari pun belum berhenti tadi pagi mereka sell Bank Mandiri, BNI, Indeks juga. Indeks juga nyeblok ya karena tadi Goldman Sachs kemarin juga udah mendowngrade market kita, sebelumnya Morgan Stanley. Yang saya khawatirkan adalah kalau sovereign rating kita di downgrade bos dari triple B satu notch lower aja itu bisa menendang dolar ke 20.000. Nah ini analisa gini, saya ngomong berdasarkan fakta dan logika. Saya bisa salah dan kalau Anda punya antitesis silahkan ya kan. Tapi saya ngomong logis. Nah, karena ini sampai di downgrade dari triple B yang udah investment grade one notch lower, bukan tidak mungkin dolar lari ke 17.000, 18.000, 19.000, 20.000. Kenapa? Karena fiscal space kita sempit, betul. Kita nggak punya duit. Nah, utang jatuh tempo aja tahun ini 800 triliun, defisit 616,7 triliun, ya kan? Nah, udah gitu ada masalah lagi dengan pembengkakan defisit ini. BI menjadi tidak independen, bos, ya kan? Karena BI membeli SBN, surat berharga negara. BI itu untuk membeli SBN atau SUN dia jual SRBI. Ini lucu gitu loh ya. BI jadi artinya independensi BI ini yang tadinya intact sekarang terpaksa digrogotin dan ini bahaya. Gitu loh. Makanya saya takut ya sovereign rating kita di downgrade dan bukan tidak mungkin. Jadi saya di sini ngomong sebagai ekonom, sebagai investment banker memberikan warning kepada saya tidak mau pemerintah ini goyang. Saya tidak mau presiden saya digoyang. Sebab apa bos? Ongkosnya mahal. Kalau sampai pemerintah jatuh, presiden jatuh, itu aduh NKRI bisa bubar gitu loh ya. Jadi saya memberikan masukan, ya mungkin bisa dianggap kritik ya nggak apa-apa, tapi please pahami masukan saya. Seandainya saya salah, bikin antitesis yang lebih baik. Ada analisa yang lain. Ada analisa yang lain. Nah, Pak Ferry, kalau 20.000 itu krisis dong ya? Ya pasti krisis in the sense ya istilahnya boleh dibilang itu mengalami depresiasi dari 15.000 ke 20.000 kan sebetulnya 33%. Siapa yang bisa nge-hedge lagi ya? 20.000 nah, lebih bahaya lagi. Dolar lebih bahaya lagi saya lihat cadangan devisa kita itu depleting. Ya kan terus drop dan sangat sharply ya. Nah mungkin cadangan devisanya dipakai untuk menahan rupiah ya kan intervensi oleh BI. Ya mungkin juga kembali asing yang keluar banyak, ya kan? Capital flight yang banyak. Nah, auranya sekarang dengan negara kita ini, dengan ekonomi kita sangat buruk. Oleh karena itu saya khawatir pemicunya adalah downgrade dari rating agency seperti Moody's, S&P, and Fitch, ya kan? Yang menendang dolar ke 20.000 dan saya akan terjadi kepanikan masyarakat dan takutnya kalau muncul yang namanya saya sebut black swan ya kan dari kepanikan tersebut masyarakat turun ke jalan memprotes karena kita tahu banyak PHK sekarang juga ya yang gue katanya harusnya THR gitu kan sekarang banyak yang tidak memberikan THR katanya ya kan artinya apa di ekonomi the outlook of the economy is not good, ya kan, is not rosy at all, gitu kan. Nah kita sering kali saya rasa pemimpin-pemimpin kita ini selalu menggadang-gadang negara kita ini negara kaya dengan natural resources-nya, ya. Apa aja kita punya, ya kan, dari boksit, nikel, timah, whatsoever. Dan itu yang selalu saya dengar ya sebagai satu alasan kenapa kita bisa jor-joran, gitu kan ya. Ya kan? Nah program pemerintah ini kan program yang boleh dibilang maaf aja kembali lagi program jor-joran, misalnya makan bergizi gratis, ya kan? Pak Dadan Hindayana sebagai ketua Badan Gizi Nasional bilang wah kita perlu 25 triliun tiap tiap bulan untuk mendanai MBG. Nah masalahnya kan Sri Mulyani pasti pusing. Dari mana duitnya bos? Ya kan 25 triliun berarti 300 triliun
tiap tahun, dan ini sama sekali kalau saya bilang tidak bermanfaat sama sekali, ya kan, program yang besar-besaran ini, ya kan. Misalnya adalah semua mau di-cover seluruh Indonesia, bahkan anak-anak yang di kota besar pun mendapatkan, padahal mereka tidak membutuhkan kalau menurut saya, satu, ya kan ya. Nah, yang kedua juga kembali lagi buat mereka yang boleh dibilang di kota-kota urban, di kota besar, Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, atau second city lah ya, yang lebih kecil-kecil lagi. Mereka tuh juga nggak pernah berminta dan orang tuanya mampu memberi makan, ya kan. Oleh karena itu saya kasih saran alternatif, bikin sistem voucher aja, ya kan, dan dialokasikan kepada memang mereka membutuhkan di daerah-daerah tertinggal. Kan banyak bos di Indonesia Timur, misalnya itu memang membutuhkan loh. Ya kan, buat mereka mungkin nggak 10.000 dikasih 20.000 kan masih affordable, karena kan kita nggak cover semua. Mungkin uang yang dibutuhkan cuma 10-20 triliun udah cukup, kan? Artinya rasionalisasi program MBG ini tidak bisa kita jor-joran. Ini kan artinya kita mensubsidi mereka yang mampu, ya kan, kayak BBM kan dikritik. Kok yang mampu ini Kak dapat subsidi, loh kenapa makan bergizi gratis tidak dikritik? Itu kan jadi pertanyaan saya, ya karena nah selebihnya juga kita lihat, bahkan saking hebohnya kemarin ada video-video seperti di Papua, ya kan, yang daerah boleh bilang tertinggal, ya kan, yang bilang kita orang nggak perlu makan bergizi gratis, orang tua masih bisa kasih makan, mending bikin sekolah kan gitu, ya kan, mending bikin rumah sakit mungkin ya, puskesmas itu lebih masuk akal gitu. Nah, artinya apa, program-program yang buat saya istilahnya populis ini, ya kan, ini mencelakakan ekonomi kita.